surat undangan palsu. Kenapa saya mengatakan itu surat undangan palsu? Karena kepalsuannya jelas terlihat oleh mata. Dapat kita analisa dengan seksama bahwa surat tersebut adalah surat yang palsu, tetapi dianggap sebagai surat undangan yang asli dan resmi. Ini suratnya. Kenapa saya katakan palsu? Karena di atas ini ada kop surat Al-Hay'ah Al-Markaziyah Lirrabitah Al-Alawiyah, Rabitah Alawiyah, Gedung Rabitah Alawiyah, lantai 5, Jalan TB Sumatupang nomor 7A, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, kode pos 12530, telepon dan seterusnya. Di sini menggunakan kop surat resmi RA dan di stempel dengan stempel resmi RA. Tetapi tidak ada ketua RA-nya yang bertanggung jawab mengetahui minimal bertanda tangan di bawah 2 orang panitia. Saya bergelut dalam dunia administrasi perkantoran itu sudah 35 tahun lebih. Ini surat bodong. Surat bodong. Seharusnya kalau ini panitia, ya, panitia diskusi terbuka, ya, di atasnya ini Rabitah Alawiyah, di bawahnya tulisan Rabitah Alawiyah ini ada panitia pelaksana diskusi terbuka antara Rabitah Alawiyah dengan para pembatal nasab mereka. Nah, gitu, harusnya begitu. Lah ini legalitas surat undangannya sudah tidak sah, ya, alias ilegal. Terus berkoar-koar yang pro atau pendukungnya belum dilaksanakan acaranya saja sudah membuat opini di mana-mana, menyudutkan yang diundangnya. Ini bagaimana? Coba. Ini masih kalah dengan surat undangan RT. Surat undangan RT itu pasti ada tanda tangan ketua RT. RW ya ketua RW. LKPM, LPMK misalkan, ya. Ya pasti ada tanda tangan ketuanya. Minimal diketahui di sini. Harusnya di sini mengetahui ketua RA Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf. Wajib. Kalau tim panitia dari Rabitah Alawiyah, ya, kurang mengerti tentang standar administrasi, berguru lagi cara membuat surat yang resmi. Nah, ini bagi orang yang tidak mengerti, oh iya benar itu undangan, ya. Ini pun simpang siur, ya. Simpang siur, ada undangan mengikuti seminar, ada undangan untuk diskusi dalam seminar. Ada informasi yang disebarluaskan tanggal 7 sampai tanggal 8. Kalau tanggal 7 tidak hadir, maka dianggap al-kaburi. Nah, terus bagaimana ini? Leweng diselenggarakan di sini dicatat tanggal 8. Jelas tidak sesuai dengan pemberitahuan. Nah, ini namanya mencoba untuk menundukkan, ya, lawan diskusinya nanti dengan cara berdiskusi di awal seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Sahabat Meja Bisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan semoga teman-teman semua diberi kesehatan, panjang umur, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Oke, pada video kali ini saya mau berbagi masalah tentang undangan dari Rabitah Alawiyah terhadap teman-teman dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana ini ada seorang ustadz mengatakan bahwasanya undangannya itu
palsu. Yuk, seperti apa ceritanya? Langsung saja menuju ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang surat undangan palsu. Kenapa saya mengatakan itu surat undangan palsu? Karena kepalsuannya jelas terlihat oleh mata. Dapat kita analisa dengan seksama bahwa surat tersebut adalah surat yang palsu, tetapi dianggap sebagai surat undangan yang asli dan resmi. Ini suratnya. Kenapa saya katakan palsu? Karena di atas ini ada kop surat Al-Hay'ah Al-Markaziyah Lirrabita Al-Alawiyah, Rabita Alawiyah, Gedung Rabita Alawiyah, Lantai 5, Jalan TB Sumatupang nomor 7A, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, kode pos 12530, telepon dan seterusnya. Di sini menggunakan kop surat resmi RA dan di stempel dengan stempel resmi RA. Tetapi tidak ada ketua RA-nya yang bertanggung jawab mengetahui minimal bertanda tangan di bawah 2 orang panitia. Saya bergelut dalam dunia administrasi perkantoran itu sudah 35 tahun lebih. Ini surat bodong. Surat bodong. Seharusnya kalau ini panitia, ya, panitia diskusi terbuka, ya, di atasnya ini Rabita Alawiyah, di bawahnya tulisan Rabita Alawiyah ini ada panitia pelaksana diskusi terbuka antara Rabita Alawiyah dengan para pembatal nasab mereka. Nah, gitu harusnya begitu. Nah, ini legalitas surat undangannya sudah tidak sah, ya, alias ilegal. Terus berkoar-koar yang pro atau pendukungnya belum dilaksanakan acaranya saja sudah membuat opini di mana-mana, menyudutkan yang diundangnya. Ini bagaimana? Coba. Ini masih kalah dengan surat undangan RT. Surat undangan RT itu pasti ada tanda tangan ketua RT. RW ya ketua RW. LKPN, LPMK misalkan, ya. Ya, pasti ada tanda tangan ketuanya. Ini masih diketahui di sini. Harusnya di sini mengetahui ketua RA Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Wajib. Kalau tim panitia dari Rabita Alawiyah, ya, kurang mengerti tentang standar administrasi, berguru lagi cara membuat surat yang resmi. Nah, ini bagi orang yang tidak mengerti, oh ya berarti undangan, ya. Ini pun simpang siur, ya. Simpang siur, ada undangan mengikuti seminar, ada undangan untuk diskusi dalam seminar. Ada informasi yang disebarluaskan tanggal 7 sampai tanggal 8. Kalau tanggal 7 tidak hadir, maka dianggap al-kaburi. Nah, terus bagaimana ini? Belum diselenggarakan di sini dicatat tanggal 8. Jelas tidak sesuai dengan pemberitahuan. Nah, ini namanya mencoba untuk menundukkan, ya, lawan diskusinya nanti dengan cara berdiskusi di awal seperti ini. Ini lahir gara-gara adanya rencana dari pihak UIN Wali Songo Semarang yang akan mengadakan diskusi, ya. Ini saya juga sudah megang skedul acaranya, begitu juga undangannya, tetapi kepastiannya juga masih banyak gangguan dari kalangan Mbak Alawi. Herannya itu gitu, Mbak Alawi itu mampu mendekte sekelas perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Nah, ini undangannya saya juga punya. Kalau undangan ini jelas resmi, walaupun cuma satu tok tanda tangan, ini ketua LPPM. Setiap perguruan tinggi itu wajib memiliki LPPM, lembaga pengabdian pada masyarakat, yang sesuai dengan standar tugas daripada perguruan tinggi Tridharma, yakni pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Membangun bangsa Indonesia, mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mengelola sumber daya alam yang ada. Perguruan tinggi. Ini jelas satu tak apa-apa.
Walaupun nggak perlu di sini ya, tanda tangan panitia atau sekretaris panitia nggak perlu. Kalau ini jelas tidak sah. Laporkan kemana pun tidak akan pernah bisa diterima undangan seperti ini. Jika surat undangannya saja sudah tidak sah, berarti menghadiri undangan tersebut juga tidak sah. Tidak sah. Dan di sini juga tumpang tindih. Sayyid Zul ini jam 1 sampai jam setengah 3. Pas tanggal 8 Septembernya itu. Lah, Prof Manakim Ali jam 2 sampai jam setengah 4. Ini bagaimana? Kayak satu bang tinggi. Terus katanya ada batasan 1,5 jam. 1,5 jam yang mana? Oke, ya ini secara pribadi ya, saya bisa menerima tantangan undangan diskusi dan seminar tersebut asalkan moderatornya saya. Moderatornya saya siap dan didampingi oleh PWI, Jabar, Banten, Jakarta, begitu juga sebagian dari Jatim untuk mendampingi terselenggaranya, ya, menyaksikan secara langsung acara tersebut di kantor RA Jalan TB Sumatupang nomor 7A Tanjung Barat Jakarta Selatan tersebut. Ya. Kalau nanti moderatornya dari kalangan mereka panitia, ya sama saja, sama dengan akan mempersekusi secara ilmiah, seakan-akan seperti itu. Dan akan diadili, Kiai Haji Nahdlatul Utsman akan diadili di tempat itu, Abah Haji Omairama juga akan diadili di tempat itu, Mama Gufron juga akan diadili, Sayyid Zul akan diadili, semua yang datang Prof Manakim Ali juga akan diadili di situ. Ini menandakan bahwa mental mereka itu mental penjajah Belanda. Karena apa? Mengundang orang seenaknya, tanpa konfirmasi terlebih dahulu sanggup atau tidaknya yang diundang. Kalau undangan manten ya terserah Sohibul Hajat. Itu urusan pribadi. Ini undangan diskusi loh ya. Undangan mengikuti seminar ya. Kayak Isa. Sumber daya manusianya Robito Alawiyah kok seperti ini, memalukan. Memalukan, sangat-sangat memalukan. Sangat memalukan. Sangat memalukan. Ini juga saya lihat antara pengirim emailnya ya. Websitenya www atau www.robitoalawiyah.id, emailnya sekretariat@robitoalawiyah.id. Tetapi ketika mengirim surat elektronik ini ke para undangan diskusi dan pengikut seminar ini, itu melalui sekretariat, bukan sekretariat, dpp.robitoalawiyah.id. Beda lagi. Nah, ini harus direvisi oleh pihak panitia di Robito Alawiyah. Harus ada tanda tangan dari ketua Robito Alawiyah. Kok kabar? Harus, wajib. Kalau enggak, jangan hadir. Dan kami sudah berembuk dengan Raden Haji Omairama dan lain-lain, sudah saya larang berdasarkan wanti-wanti dari ulama-ulama sepuh kita, dari PWI juga, untuk menghadiri acara tersebut. Karena ya akan ada ladang pembantaian dengan dasar ilmiah, atas dasar ilmiah, alasan ilmiah. Tidak perlu didiskusikan, diadakan debat terbuka seperti itu sudah batal. Yang dicari itu apa? Yang dicari itu apa? Hanya pembenaran, bukan kebenaran. Bukan kebenaran. Nanti akan saya buktikan. Akan saya buktikan. Kalau toh misalkan ada rencana, wahai kawan-kawan yang ada di RA, ingin mengundang ya Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Hasani, ya hubungi dulu. Kemarin malam beliau saya telepon. Apakah dihubungi langsung? Ya tidak. Malah justru ada persekusi verbal dengan asisten beliau. Saya bicara langsung dengan beliau. Begitu juga Prof Manakim Ali juga baru mendapatkan secara resmi siang tadi undangan tersebut, belum diterima undangannya, sudah keluar di mana-mana. Ya, menyebar fitnah dan dusta saja kepada masyarakat kita. Wahai Al-Kaburi, Al-Kaburi, Al-Kaburi. Alhamdulillah. Ini loh contoh, saya punya surat ya, jawaban dari Syekh Ahmad Surkati tahun 19 atau 1919, dicetak di Surabaya. Saya bacakan nih. Persyaratan debat.
Sejak dulu Rabithah Alawiyah ya, dulu belum Rabithah Alawiyah, Mbak Alawi ya, itu ngajak diskusi atau debat terbuka dengan tokoh dari Al-Irsyad, padahal yang melindungi Mbak Alawi dulu juga Syekh Ahmad Surkati ini, ulama Sudan tapi berdiam lama di Makkah, lalu ditarik ke Indonesia untuk mendamaikan gegeran antara Al-Irsyad dan Mbak Alawi. Ini saya bacakan, ini loh ya, saya bacakan. Mengabulkan permintaan berdebat. Saya telah baca apa yang telah diuraikan oleh saudara Al-Iqbal tertanggal 13 Syawal, yaitu permintaan sebagian pemuda dari bangsa Al-Ba'alwi akan berdebat dengan saya dalam perihal agama Islam. Maka dengan ini saya memberitahu, nanti surat ini akan kami sertakan di deskripsi. Nanti bisa nggih? Nah, nanti bisa dilihat semua suratnya. Ini asli surat jawaban dari Syekh Ahmad Muhammad As-Surkati. Saya minta, dengan ini saya memberitahu kepada sekalian bangsa muslimin bahwa saya kabulkan permintaan tersebut. Ini Indonesia belum lahir. Akan tetapi dengan syarat yang di bawah ini. 1. Saya minta supaya orang yang akan berdebat sama saya terpandang sedikit oleh bangsa muslimin. Nah, kalau debat nanti ya, ini mohon maaf nih, kalau debat benar-benar terjadi di UIN Wali Songo Semarang, kalau lawan debatnya Farihin Eza, aduh ya bukan, maaf nggak ngeremehkan orang. Kiai Nahdlatul Usman lawannya Farihin, aduh. Kalau sekelas di Hanif Alatas, oke. Tapi lawan depannya Farihin, piye toki, padahal kelas internasional ya, akan dihadiri oleh dosen Fuad University Saudi Arabia ya, yakni Romo Kiai ya Sumanto Al-Qurtubi ya, kan nggak imbang lah ya, tirulah Syekh Ahmad Muhammad Surkati. Saya minta supaya orang yang akan berdebat sama saya terpandang sedikit oleh bangsa muslimin, seperti Muhammad Al-Muhdar, Muhammad bin Aqil, Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan Muhammad bin Abdurrahman bin Syahab. Bukan seperti pemuda-pemuda yang telah bubuhi namanya di bawah itu, bukan Farihin, bukan Rumel Abbas ya, bukan itu. Adversensi yang dimuat dalam Al-Iqbal. Nah, ini 2, harus ditentukan harinya, ini masih ejaan lama gitu, berdebat dan tempatnya sebelumnya 1 bulan loh, 1 bulan sebelum acara itu harus ada pemberitahuan dan disepakati di mana tempatnya, harinya, tanggal, jamnya. Enggak terus sepihak, enggak datang, wah apanya? Kiai mengatakan saya layani berdebat 3 hari 3 malam. Iya, asalkan sesuai syaratnya, kan begitu. Sama dengan ketika saya ngomong gini loh ya, saya akan datang atas undangan Anda dan akan meminum semua minuman yang Anda sediakan. Itu kan ucapan saya. Tapi ketika jenengan menyediakan racun, merasa saya minum. Saya tahu kalau saya jenengan menjebak saya, mau meminumkan racun ke saya melalui minuman yang ada di depan saya. Padahal sumpah saya akan meminum minuman. Nah, tapi kalau saya itu racun, saya minum, goblok lah saya. Bodoh saya. Wala tulku biaidikum ila tahlukah kok. La dororo wala diroro kok. Nah itu. Jadi harus ditentukan harinya berdebat dan tempatnya sebelumnya 1 bulan. Di muka dengan dibubuhi tanda tangan siapa yang suka berdebat pada orang-orang tersebut di atas, harus tersebut di atas. Nah, jadi harus ada lawan debatnya. 3, harus berhadir pada majelis berdebat itu 5 orang daripada ulama-ulama bangsa Bumi Putra. Jadi kata-kata Bumi Putra atau pribumi itu tidak salah. Walaupun ada larangan khusus dari negara untuk penyelenggara negara mengatakan pribumi dan non-pribumi itu ada larangan. Tetapi kata-kata pribumi dan non-pribumi itu tidak apa-apa untuk menjelaskan kepada bangsa Indonesia keseluruhnya. Bangsa Bumi Putra seperti Haji Ahmad Dahlan, ini pendiri Muhammadiyah, Khatib Jogja, Haji Hisam Solo, Mas Ahmad Marzuki Surabaya, dan lain-lain daripada ulama Bumi Putra yang mengerti bahasa Arab dan asal agama Islam. Dan juga 5 daripada bangsa Arab yang bukan bangsa Al-Ba'alawi, jadi yang bukan dari Ba'alawi alias dari Al-Irsyad, seperti Syekh Abdullah Bajamah Al-Amudi. Al-Amudi itu katanya ada duriyahnya Abu Bakar As-Siddiq, dan Syekh Hasan Baraja, dan lain-lain. Dan juga 5 dari bangsa Ba'alawi yang suka berdebat sama saya. Daripadanya orang-orang yang tersebut di atas harus berhadir dalam majelis tersebut. Ini majelis bukan
majelis tersebut advisul agama Islam dari pihak government yaitu paduka Tuan Dr. Haizu atau gantinya Dr. Segrit dan Dr. Hussein. Nomor 5, harus ditentukan lebih dulu masalah-masalah yang akan dibicarakan dalam majelis tersebut dan masalah-masalah yang akan dibicarakan dalam majelis berdebat dan masalah-masalah yang telah dituduh bahwa perkumpulan Al-Irsyad, salam Al-Irsyad, jenengan harus tegas berada di pihak kami sekarang ini, nggak boleh abu-abu, jangan takut lagi, bahwa perkumpulan Al-Irsyad salah membawanya sehingga mereka dikeluarkan dari sunat Rasulullah SAW supaya perdebatan kita tertentu maksudnya fokus dalam satu tema. Nomor 6, harus berhadir dalam majelis tersebut 4 penulis. Nggak boleh Nabawi TV saja. Nabawi TV itu sering mengkhianati kok, ya. Kalau diperbolehkan, silahkan nanti semua media bisa meliputnya. Nanti tim kami akan live langsung dari sana, dihadiri oleh pemuka-pemuka PWI, ya. Bahkan kalau bisa Gus Abbas Buntet juga menghadirinya, walaupun tidak mengikuti diskusi di dalamnya. Itu baru adil. Nomor 6, harus berhadir dalam majelis tersebut 4 penulis dari kedua belah pihak loh. Itu tidak hanya ditulis, ya, notulennya, hasil rapatnya seperti apa, supaya tidak ada pengkhianatan, tidak ada framing di luar. Apa yang tersebut dalam majelis itu dan lantas disiarkan bagaimana keadaannya yang betul, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Maka jikalau permintaan saya ini dikabulkan, saya boleh menurut permintaan berdebat di mana saja. Ini sama seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madiun Usman. Saya akan siap berdebat 3 hari 3 malam, tapi ada syaratnya. Bukan tanpa syarat, ya ada syaratnya. Semua itu harus ada syarat yang dipenuhi. Surabaya, 22 Juli tahun 1919. Wassalam, Ahmad Muhammad Surkati. Nah ini baru benar, gitu loh. Benar. Jadi ini mewakili jawaban dari Kiai Haji Madiun Usman dan kawan-kawan. Kalau nggak ada standar legalitas surat undangan, ya, ini identik dengan penghinaan. Mengaku sebagai tuan, majikan, merendahkan orang lain di negeri kita sendiri. Jangan hadir, jangan hadir. Kalau ditangkap, ya, seperti Pangeran Diponegoro sih nggak begitu berat, ya, dalam pembelaan, ya. Tetapi kalau nanti kalau ada kerusuhan misalkan, siapa yang berani bertanggung jawab? Ketua Rabita Alawiyahnya yang nggak mau tanda tangan. Jelas ini adalah rencana yang tidak terpuji. Alasan debat, diskusi, seminar di Rabita Alawiyah, yang diseminarkan itu apa? Nasab Alawi itu sudah batal. Siapa yang membatalkannya? Tidak usah menunggu Nakobatul Ashraf Internasional. Kitab-kitabnya sudah ada di tangan kita. Yang didebatkan itu apa? Sudah sering tadi sampaikan ke hadapan muslimin muslimat, mukminin mukminat semua, bahwa nasab-nasab Alawi itu hasil dari karangan, ya, atau duplikasi, menduplikat tokoh, seorang tokoh yang ada di zaman sebelum dan sesudahnya masa hidup mereka. Saya kasih contoh satu orang nama saja. Satu orang nama, yakni orang yang pertama kali dari kalangan Ba'alawi menempati daerah yang bernama Tarim, kabupaten kalau sekarang nih. Itu pertama kali adalah Imam Ali Kholik Kisam, ya. Imam Ali Kholik Kisam. Dengan catat Imam Ali Kholik Kisam. Sebelum Imam Ali Kholik Kisam ini pindah-pindah, katanya dari Kusayisa, ya, ke Bejuber, ya, terus Bor, Sumal, dan seterusnya. Pindah kemana-mana, lalu menetaplah mulai Imam Ali Kholik Kisam ini beserta dengan duriyahnya ke sebuah kota yang bernama Tarim, ya. Nah, Imam Ali Kholik Kisam ini itu siapa sebenarnya? Nggak jelas kebenarannya, karena wafatnya pun beda-beda tahunnya. Saya akan hadirkan 10 kitab, jenengan yang akan menentukannya sendiri. Akan saya buka kitab Tarikh Hadramaut karangan Soleh Al-Hamid. Tarikh Hadramaut, ya.
Setelah Imam Ali Khalid Hisam, walam yalbath hadzal imam ba'da nuzuli Madinata Tarim anishtara ardon bi qurbi qaryatil aziz bi 20 alfa dinarin wa gharasaha nakhlan wa batana fiya daron wa samma tilkal ard bi Kisam. Bi Kisam, Khalid Kisam, bukan Kosam. Bi kasril qaf ala smi ardin kanat li abaihi bil Basrah. Kila wa kana yustadafu biha ayyamar rutab, ditanami dengan buah kurma, wala alla dzalika akhiran ba'da asmari dzalikal gharas wa illa famustadafuhum inda tahawulihim ila Tarim kana Bet Jubair. Sebelum pindah ke Tarim, Imam Ali Khalid Hisam itu berada di Bet Jubair. Lahirnya di Bet Jubair juga, tapi wafatnya di Tarim. Nah, meninggalnya tahun berapa? Di sini menyebutkan tahun 527. Nah, beda-beda. Ada yang 529, ada yang 522, ada yang 527, ada yang 507, ada yang 724, ada yang 729. Kenapa bisa berbeda-beda? Uang sosoknya itu sama. Saya sendiri itu bingung, kok bisa gitu loh. Kalau perbedaan tahun wafatnya itu 1 sampai 2 tahun itu wajar lah ya, wajar. Ini ada yang lebih dari 200 tahun. 200 tahun. Ini, Masya Allah, subhanallah, wa na'udzubillah. Jadi di tarikh Hadramaut, ya, sejarah kota atau kegubernuran Hadramaut ini mencatat tahun wafatnya Imam Ali Khalid Hisam dengan tahun wafat yang berbeda dari kitab Al-Ghuror, ya. Kitab Al-Ghuror menyebutkan 522. 522. Selang berapa tahun? Nggak mungkin ini bisa terjadi dalam standar ahli tarikh yang ada. Menurut ahli tarikh atau ahli sejarah yang ada. Ya. Kita beralih dari tarikh Hadramaut ke manuskrip Tabaqatul Khawas, ya. Manuskrip Tabaqatul Khawas. Nah, ini sama orangnya, Imam Ali Khalid Hisam. Nah, ini saya baca. Minhum Abdul Hasan Ali Aba Alawi Al-Hadrami kana syekhun mubarakan abidan mujtahidan kathiral ibadah la yakadu yafturu anis sholah wa kana idza tashahhada yukarriru sholah ala nabi sallallahu alaihi wasallam kathiran hatta su'ila an dzalika faqala la azalu ukarriru dzalika hatta yarudda alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Ali Khalid Hisam. Wa kanat wafatuhu li bid'in wa isrina wa sab'imi'atin. Wafatnya Imam Ali Khalid Hisam itu yang asli adalah tahun 729 atau 724, 25, 26, 27, 28, 29 bid'un, 3 ke atas. Saya ambil maksimal 729 Hijriah. Wafat aslinya. Karena apa? Pengarang kitab Tabaqatul Khawas ini hidup semasa dengan cucunya Imam Ali Khalid Hisam ini. Tapi Imam Ali Khalid Hisam itu bukan dari Ba'alawi yang kakeknya itu Alwi bin Ubaidillah, bukan. Ali bin Ba'alawi itu duriahnya Jadid. Nah, ini 2 manuskrip Tabaqatul Khawas. Imam Ali Khalid Hisam wafatnya tahun 729. Syarhul Ainiyah. Ya, ini kan ngaji ya. Untuk apa debat diskusi terbuka? Wang ini kan ada datanya, ya. Ini ada cerita bahwa Imam Ali Khalid Hisam itu sudah benar-benar memenuhi syarat menurut Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rawi bahwa seseorang tidak akan bisa menempati makom, bisa berbicara dengan Rasulullah SAW kecuali sudah melalui tahapan tingkatan 200.000 makom ditambah 40.007 makom dan ditambah 999 makom min makomatil aulia. Berapa tambahnya tadi? 200.000 ditambah 47.000 ditambah 999.000. Berarti 247.999
999 makom min makomatil aulia. Berarti seandainya mung Imam Ali Kholiq Kisam saja yang bisa berbicara langsung dengan Rasulullah pada waktu sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Diulang-ulang terus sampai dijawab langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini berikutnya keterangan Wulida radhiyallahu anhu di Bet Jubair. Imam Ali Kholiq Kisam itu lahirnya di Bet Jubair. Zatil barokah wal khair wa nasya'atiha wa akhadha an walidi, berguru dengan abahnya atau Imam Alwi namanya, Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah. Wa kana yaraddatu ila Tarim. Waktu di Bet Jubair itu pulang pergi wirawiri ke kota Tarim. Summa sakanaha huwa wa ikhwanuhu wa banu amhi. Lalu setelah itu pada tahun 521 Hijriah itu mungkin ya, seterusnya di Tarim. Sanata ikhta wa isrina wa khamsiniyah, tahun 521 Hijriah resmi bermukim dari Bet Jubair ke Tarim. Wa tuwfiya biha sanatan Naif. Naif itu 9. Dan beliau wafat di Tarim pada tahun Naif wa isrina wa khamsiniyah, 529 Hijriah. Ya, jadi ingat 527, 529 ini dan 729. Ya. Kok ajaib banyak. Ini dibantah Habib Hanif Al-Atas, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Ini Syarhul Ainiyah jelas, ya, jelas. Sekarang As-Sufiyah fi Hadramaut, paham tasawuf yang ada di Hadramaut, juga menerangkan bahwa wafatnya beliau itu 527. Nah ini wa qad istara Aliyun hadza ardun li Hadramaut samaha Kisam nisbatan li ardin li ahlihi fil Basrah. Katanya dulu itu nenek moyangnya dari Basrah. Nah, ini kan cerita-cerita buatan mereka sendiri lah, ya. Nggak bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Wa qad wala as-Sufiyah fi hadzal qaryah hatta qala Asy-Syili, Abu Bakar Asy-Syili, ya, Abu Bakar Asy-Syili dalam Al-Masyra'ur Rawi ya. Walan tazal muhtaramatan laisa lil muluki fiha tasarruf wa man amila fiha syai'an minal mukhalafat aw asaa aw dzalama aw jila bil uqubah. Pokoknya wong sing berlaku tidak sopan ya di daerah Kisam akan menerima siksaan. Wa kanat wafatuhu bi Tarim sanata 527. Tadi 529, ini 527. Kitab As-Sufiyah fi Hadramaut, karya dari Amin bin Ahmad bin Abdullah As-Sa'di. Sufiyah fi Hadramaut. Beda-beda ya. Nah ini hampir sama. Al-Mawsu'ah an Sabi Ali Baitin Nabawi. Imam Ali Kholiq Kisam wafatnya sama. Di sini menyebutkan 527 Hijriyah. Amma Ali Kholiq Kisam bin Alwi fahuwa awwalu man sakana Madinah Tarim. Adapun Ali Kholiq Kisam itu adalah orang yang pertama menempati kota Tarim. Haitsu ishtara ardan bi isrina alfa dinarin, dengan cara membeli tanah dengan harga 20.000 dinar. Samaha Kisam bismi ardin bil Basrah, menamakan daerah tersebut dengan nama Kisam sesuai dengan nama tanah yang ada di Basrah Irak, kanat di ahli yang dimiliki oleh keluarganya. Nah, ini kan buatan-buatan mereka. Wa gharasaha nakhlan, dan menanamnya dengan kurma. Wa bana fiha darun, dan membangun di tempat itu dengan bangunan rumah. Summa bana jama'atun minan nas buyutan inda dari, lalu banyak orang yang ikut membangun ya rumah, ya orang-orang membangun rumah di sekitar tanah tersebut ya. Inda dari hatta sorot Madinata Qasam al-masyhurah, sehingga menjadi kota yang ramai dengan nama kota Kisam. Tapi ada yang mengatakan Qasam, tapi tulisan aslinya itu Kisam. Walihada sumia Kholiq Kisam wa tufiya ama 527 Hijriah. Sama 527 Hijriah sama dengan As-Sufiyah fi Hadramaut. Mawsu'ah Ansab Ali Baitin Nabawi, Al-Mu'arrikh An-Nasabah Asy-Syafi'i Abdul Qadir Abu Su'ad Sultan Asyadi Ar-Rifai Al-Husaini. Sekarang ini yang paling ruwet. Saya datangkan semua kitabnya, ini namanya ngaji ya. Gak perlu bantah-bantahan, batal. Ini manuskrip As-Suluk. Kalau As-Suluk versi cetak, wafatnya Imam Ali Kholiq Kisam itu ditulis dengan angka 724. Apakah benar? Kita akan cek manuskripnya. As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, melalui manuskrip aslinya. Tulisannya seperti ini. Kayak gitu, untel-untelan gitu. Ya ini kita baca. Nanti ada yang menyalah-nyalahkan, saya mau coba huruf Arab, wah pontal-pontal, jeneng maca manuskrip, gitu. Nah ini loh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. sebentar. Ini. Sebentar. Gue tadi sudah ketemu kok. Pokoknya disebutkan bukan angka tetapi kalimat. Bukan angka tapi kalimat. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus saya bacakan, kalau enggak nanti saya dikira melakukan penipuan. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Admin tak suruh nyarikan bisa? Gak bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang versi cetakannya gampang kalau versi cetakan. Kalau kita baca versi manuskrip atau teks aslinya tulisan tangan ya seperti ini. Dan saya tadi baru pulang kerja langsung ke pontal-pontal, nggak sempat mutolaah dulu. Ya gini, tapi sudah saya pernah kaji berkali-kali bahwa di sini disebutkan bukan angka 724 asli. 40 menit. Oh iya, cepat deh. Pokoknya di As-Suluk hampir sama seperti itu Baqatul Khawas. Di As-Suluk hampir sama seperti itu Baqatul Khawas. Ini karena dikode sama admin jangan terlalu lama mukadimahnya, biar tulisan panjenengan yang lebih lama membahasnya. Nanti tetap akan menjadi hutang saya. Akan menjadi hutang saya. Tadi admin tak suruh ini minta ini di sini. Komentar ya? Belum banyak ya? Kasar ya? Pokoknya banyak. Di sini al-istizadah, al-masra'u rawi, al-ghurur itu 522. Nanti dikira saya ini bohong. Gak enak ya? Tidak lihatkan. 522 al-ghurur. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana radhiyallahu anhu mimman khassahu Allahu bi sirrihi wa nuri basiratihi wa asyhadahu jamala kamali hadrati qudsihi wa ali syarifi unsihi wa adhara karamatihi wa asyara manaqibihi wa ayatihi wa lahu fil musyahadah wal mukasyafah. Tadi dulu 247.999 makam dari makamnya para wali. Hanya satu ini saja, ya, lainnya belum ada. Wa nuril firasati hadzin wafirin wa qasdin azimin wa lahu auladun ulama uzahidun wa ibadun sadiqun. Tufiya bitarim sanata ithnataini wa isrina wa khamsiniyah. 522. Nah, beda ya. Al-Ghurur. 522 wafatnya Imam Ali Khalid Isam. Berbeda dengan yang ada di Al-Mawsu'ah, berbeda dengan yang ada di Tarikh Al-Hamid. Beda. Di Al-Masra'ul Rawi juga beda. Ini yang paling spektakuler, bombastis, fantastis, yakni di kitab Ar-Raddul Jali. Ar-Raddul Jali fi nasabi Bani Alawi. Saya bacakan sekalian. 507. Enggak masuk akal, plus. Ali Khalid Isam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi wa hadza kana imaman minal a'immah. Beliau adalah imam, pemimpin dari para imam. Lahu karomatun. Beliau memiliki keramat-keramat katsiratun yang banyak. Tuhka anhu yang diceritakan darinya. Tuwfiya bitarim sanata 507. Ini 507 ya. 527, 529, 522, 507, 724, 729. Mana yang benar? Ini adalah tanda isyarat bahwa silsilah nasabah Alawi itu tidak sahih, alias banyak buatan-buatan, karangan-karangan yang tidak sesuai dengan alur sejarah yang ada. Ini saja sudah bisa dikatakan kalau cerita atau riwayat itu tidak hanya mungkotek, maudhu, tetapi riwayat palsu.
yang tidak bisa dijadikan pegangan karena tumpang tindih informasinya. Mana yang benar? Imam Ali Kholil Kisam, tokoh pertama kali dari kalangan Ba'alawi yang menempati kota Tarim. Tokoh sentral, sebelumnya tidak ada. Imam Ali Kholil Kisam. Wafatnya 507, 522, 527, 529, 724, 729. Mana yang benar? Mana yang benar? Ya, ini namanya ciri-ciri dari nasab palsu. Nah, itu ya. Jangan salahkan saya, ini ada kitabnya ya. Mau mendebat saya, nggak bisa. Debatlah kitabnya yang ngarang. Al-Ghurrar yang ngarang itu dari Habib Muhammad bin Ali bin Alwi Syirik Ba'alawi. Ar-Raudul Jali atas permintaan Ba'alawi. Terus Syamsul Doirah juga Ba'alawi. Ayo, mana? Yang netral non Ba'alawi itu justru Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi dalam Tabaqatul Khawas dan Al-Janadi dalam As-Sulub. Ini yang benar malah 724 dan 729 Hijriyah. Ini yang benar karena ini eksternal tanpa ada permintaan atau dekte-dektean dari kalangan mereka. Kalau 724 Hijriyah, 729 Hijriyah jelas mudah. Tidak bisa diselamatkan. Sudah palsu semua. Palsu. Ke bawahnya ini loh tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau selang 2 bulan atau 1 tahun 2 tahun lah ya wajar, sama seperti ketika ada catatan bahwa Imam Al-Janadi itu masih hidup sampai tahun 730. Oh, berarti wakilah, berarti wafatnya 732 Hijriah. Ini benar, itu benar, nggak apa-apa. Itu masih selang-seling lah ya, kacak ya, informasi yang begitu. Kadang ya ada yang akurat, ada yang sedikit akurat, ada yang kurang akurat dan tidak akurat gitu. Mungkin demikian mukadimah yang dapat kami sampaikan dalam rangka untuk meluruskan undangan palsunya Probito Alawiyah ya. Jangan dihadiri, boleh dihadiri asalkan moderatornya saya. Kalau moderatornya mereka percuma, pasti semua akan digiring dan akan diadili seperti pengadilan. Hakimnya Hanif Alatos, hakimnya Ja'far As-Segaf, sama saja bohong. Mental mereka itu sama seperti mental Belanda. Ingin menjadi tuan di negara orang, ingin jadi majikan, ingin mendikte orang seenaknya. Saya Zulfikar As-Syaibani itu ya orang sibuk. Kemarin ya saya ceritakan, sepekan yang lalu beliau itu dipersekusi, tapi alhamdulillah dilindungi oleh Ilahi Rabbi. Diundang untuk ngisi acara di MWC di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Nginep di hotel 2 orang sama istri, tidak didampingi oleh banser kayak, didampingi oleh panitia kayak nggak ada. Sampai di acara itu semuanya bidek. Bidek itu bahasa Indonesianya takut semua, ada intimidasi dari atasan. Mr. X dan Mr. X-nya itu saya tahu, tapi saya tidak memberitahu kepada panjenengan semua. Akhirnya apa? 3 jam ngisi acara ya sholawatan ya mau ibadah hasanah, nginep di hotel itu nggak dikasih apa-apa. Ini ada apa? Ternyata setelah kita telusuri, justru yang mengawal adalah PWI dari Karesidenan Solo Raya. Ya, itu ini. Ya, nanti akan diperlakukan seperti itu. Jadi tetap guru-guru kami yang sepuh juga menganjurkan jangan hadiri acara. Bukan karena terserah mau di framing Al-Kaburi, sekarang terserah. Kalau hadir di acara undangan palsu tersebut sama dengan tidak menghargai standar ilmiah. Undangannya sudah salah, cara penyampaiannya sudah salah, menfitnah didahulukan. Belum ada kesanggupan. Contohlah Syekh Ahmad Surkati ini. Harus ada syarat-syarat yang perlu ya dilaksanakan ya secara kedua belah pihak. Gak boleh seenaknya ngundang orang yang sibuk. Prof. Menahkim Ali orang sibuk, Romo Kiai Haji Raden Haji Oma Irama itu juga orang sibuk, Kiai Haji Madudin juga orang sibuk. Kok enak-enak mengundang klub harus hadir, kalau nggak hadir salah. Itu namanya bukan RA, Rodotul Atfal itu namanya. Bukan Rodotul Alawiyah. Rodotul Alawiyah itu harusnya dewasa, sudah tua, 1928 loh. Kalau RA Rodotul Atfal saja. Mohon maaf ini. Tiru ini. Tahun 1919 Masehi, Syekh Ahmad Muhammad As-Surkati ini. Sekali lagi, ini kami akan punya rencana yang tidak terduga. Ini namanya mendahului, nyuri setat namanya. Nyolong laku. Ini sama dengan taktik ya. Taktik penjajahnya seperti itu. Mohon maaf ini saya kejem ini. Taktik penjajah, alat penjajah Belanda sama seperti itu. Kalau mau diskusi itu apa? Sudah jelas, kita sudah jelas. Mohon maaf ya. Ini saya akan membaca tulisan panjenengan semua. Asli, nggak hilang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tulisannya
2.200 lebih, maka saya acak nih. Bisa? Tak tarik dari atas dulu. Enggak, hilang ya? Mohon maaf, biar diselamatkan sama admin, hilang saya. Bersama dulu. Oke. Mohon maaf, yang awal biar nanti setelah yang di awal-awal kita akan acak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kakak rocker. Assalamualaikum Yai. Kalau debat tidak terbuka ya percuma. 20 tahun yang lalu ku udah curiga dengan kelompok-kelompok mereka. Mereka menyimpan kebohongan besar yang ditutup-tutupi selama ini. Mohon koreksi kalau salah. Nih, memang tidak salah panjenengan Pak kakak rocker. Kebohongan yang ditutup-tutupi pasti suatu saat menyimpan bangkai akan tercium juga. Lihai apapun tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Sepandai-pandai menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Jadi jangan terbiasa untuk berbohong. Kalau terus berbohong akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Sama seperti kasusnya Imam Ali Khalid Kisam ini, bingung untuk menyesuaikan tahun itu, padahal di dalam seluruh kitab-kitab nasab dan sejarah itu ala Tarikh Al-Janadi bahwa tokohnya Ba'alawi itu ada yang bernama Ali Khalid Kisam, padahal aslinya bukan Ali Khalid Kisam tapi Ali bin Ba'alawi, duriyahnya Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Auraidi bin Ja'far Shadiq. Beda. Jadi jangan ditutup-tutupi. 20 tahun yang lalu aku sudah curiga. Nah ini kan abad 21 nah. Walaupun baru berjalan 24 tahun tetap akan terbuka, terbuka. Insya Allah seperti itu Pak kakak rocker. APB, Assalamualaikum Kiai. Undangan debat dengan durasi 1,5 jam. Itu undangan diskusi apa undangan nonton film yang berjudul Balada Cinta? 1,5 jam itu mas sebentar loh yo. Saya itu live dengan jenengan itu 1,5 jam. Rasanya kalau sudah saya jalankan itu loh, saya kadang kaget loh. Berhenti baru 1 jam kurang menurut saya. Ya, inilah yang namanya hukum ruang dan waktu ya. Jadi ruang dan waktu yang berbeda di alam yang nyata di dimensi ketiga dan keempat atau kelima ini relativitas ruang dan waktu. 1,5 jam itu 1,5 jam itu dibagi berapa? Uang undangan diskusi itu ada Yai Imad, terus Prof Manahim Ali, terus ada Said Zulfikar Asyaibani. Loh, waktunya berapa? Kalau yang undangan untuk Mama Gufron itu undangan mengikuti seminar. Loh, jamnya diatur-atur, jadi akan dibantai satu persatu. Hakimnya Hanif Alatos. Ngomong apa itu? Ngomong apa? Dikira kita ini bodoh mau dijebak ya? Adakan acara di tempat yang netral di UIN, Universitas Islam Negeri Wali Songo, pas dengan perjuangan Wali Songo. Tetapi anehnya UIN Wali Songo rektornya juga bisa didekati oleh Pak Alawi. Siang tadi saya hubungi, ternyata ada yang menghalangi jangan sampai terselenggarakan acara diskusi internasional tentang peran Pak Alawi itu. Aduh, uangnya tak terbatas itu dari mana bisa sampai mendekati sekelas rektor. Maaf Pak Rektor UIN, Anda harus tetap jangan bergeming, tetap jalankan, jangan memalukan, jangan memalukan pelatih. Jangan sampai digagalkan Pak APB. Berikutnya Pak Tali Bahu. Jika menurut diskusi tertutup Pak Alawi dan RA, besar kemungkinan Pak Alawi akan membuat fitnah baru seperti ini. Komplotan Ki Imad mau menghentikan kajian nasabnya jika Ormas RA mau menyediakan uang sebesar sekian. Dikira nanti akan di framing itu. Kita ini minta uang. Kalau kamu wahai RA mau menyediakan uang 2 triliun maka aman ya statusmu sebagai cucu Nabi kita. Nggak bisa seperti ini, demi umat kok, demi generasi kita yang akan datang. Indonesia sekarang ini masa transisi, mohon maaf, transisi kekuasaan, transisi ekonomi, transisi akhlak dan budaya, ya transisi hegemoni dan lain sebagainya. Jangan dibikin ruwet-ruwet lagi. Di Jakarta banyak demo, di mana-mana banyak demo, bemo banyak yang ikut demo. Ya ini bagaimana? Nah, kita harus menyikapi benar-benar memberi contoh ketulusan dan kejujuran dalam pengabdian. Saya bahkan sempat mengatakan, kau presidennya saya tidak akan menikmati fasilitas negara sebelum rakyat saya sejahtera. Seandainya. Nah sekarang nyatanya seperti ini, bagaimana? Tapi kalau seandainya saya sesuai dengan sumpah palapa seperti yang saya katakan tadi, saya akan ditembak mati. Kecuali dilindungi oleh ilahi Rabbi. Memang sudah dibuat kayak begini ya. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Pak Tali Bahu, jadi bukan karena uang. Rohin Singh, jangan datang kalau bukan tempat netral. Terus yang ada di persekusi dan bullying
oleh Muhyiddin seperti Harry Pras, videonya dipermalukan. Sebenarnya Harry Pras itu ya jangan diperlakukan hina seperti itu. Kalau toh memang bersalah menyindir seseorang, ketemukan langsung dengan beliaunya. Jangan menghakimi, ini negara hukum kok, ya negara hukum. Jangan semau gue seenaknya saja. Apalagi ini ada informasi dari Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, asah senjata kalian, pedang-pedang kalian mau apa? Ini yang namanya teroris itu seperti itu, membuat teror. Wong kita ini bangsa yang satu, bersaudara. Kenapa harus diadu sesama umat Islam? Bagaimana? Kasus 65 akan terulang kembali? Tidak bisa. Bangsa Indonesia ini sudah cerdas dan dewasa. Pengalamannya sudah berkali-kali. Ya, tidak bisa ditipu lagi oleh lisan seperti Edit yang dieksekusi mati di Boyolali. Pak Tuhari, betul, soalnya tipu daya penjajah itu sangat membahayakan buat kita semua. Ini leres Pak Tuhari, bahaya. Jadi bukan karena takut datang itu enggak, siap. Data kita lengkap. Data kita lengkap. Ini baru 9 atau 10, bahkan satu sosok saja sudah koslah kayak begini. Belum yang lainnya, kita bongkar-bongkar semua. Saya masih punya 15% rahasia yang belum saya buka. Berbuat kebaikan dari channel Berbuat Kebaikan, dari akun. Setelah saya lihat undangannya lucu, ada Kop Robito Alawiyah tapi nggak ada tanda tangannya Pak Taufik, itu berarti akal-akalan. Dikirain Kiai Ahmad dan kawan-kawan otaknya kayak mengibul yang udah dibohongin. Oke, terus jangan lihatlah, sudah beredar di mana-mana kok. Nggak resmi Pak, Berbuat Kebaikan. Dikira kita ini nggak tahu administrasi. Saya itu punya lembaga, saya juga kerja di lembaga. Nggak bisa, saya emaknya ditipu kayak gini, nggak bisa. Kalau misalkan seandainya yang diundang itu saya hadir, saya ikut bodoh saya berarti. Nah, ini namanya orang yang kurang memiliki SDM yang mumpuni, kurang berpendidikan dalam hal etika, etiket administrasi perkantoran. Syah Raihan, biar relevan debatnya harus di kantor RA, kata Hanif. Kan lucu. Logikanya MK saja merevisi atau memutuskan Undang-Undang Pilkada 2024 di gedung peradilan Mahkamah Konstitusi. Maka harus di kantor KPU juga. Ya udah, nanti peradilannya kan MK bukan KPU-nya. Berarti ini kemungkinan Hanif Alatos itu mau membuat kiasan ya, sama seperti MK dan KPU. Kemungkinan seperti itu, nggak bisa. Ini beda urusannya. Ibu ya, ini bawa nanti, assalamualaikum Yai. Derek nggak usah pakai energi. Sami-sami Bu, kita ini berbagi. Nggak ada guru, nggak ada murid, sama-sama. Kita saling berbagi informasi. Setelah tak mampu jawab tesis Yai IMA, tes DNA dan filologi, kini Habib dan Muhyiddinnya makin panik dan makin pamer kebobrokannya. Tunggu saja tanggal mainnya, terus-menerus akan Allah tampakkan. Begitu terus karakternya jika tidak mau bertobat untuk memperbaikinya. Sangat-sangat disayangkan, sangat disayangkan. Ibu Arfi Fadila, assalamualaikum. Kenapa baru sekarang RR mengirim undangan diskusi kepada Kiai Imad? Jangan-jangan ada sesuatu di balik semua ini. Ingat, mereka para habib itu licik, pikiran mereka persis kayak Belanda. Jangan-jangan ini jebakan. Ini sudah ada agenda karena mendengar rencana tanggal 10 September di UIN Wali Songo Semarang itu. Lalu dari pihak Dirumel Abbas mengirim Farihin. Padahal Dirumel Abbas itu sudah dikasih kode sama panitia penyelenggara yang 10 September UIN itu. Silakan siapa yang direkomendasikan dari pihak Robito Alawiyah, tapi katanya Rumel Abbas tidak ada karena pihak Robito Alawiyah itu tidak memiliki SDM yang cukup menguasai ilmu nasab, kitab-kitab sejarah dan tobakot yang ada. Nah, alasannya seperti itu. Nah, ini kan nggak masuk akal. Kemarin saya sarankan panitia untuk mengundang secara resmi surat keluar ya dari panitia untuk RA biar imbang. Ini ya untuk adalah rebutan setat, colong, mencuri setat. Siapa yang dulu, dia yang menang. Dia umumkan sendiri, dia yang mulai, dia yang mengakhiri. Ibaratnya begitu. RA itu maunya menang sendiri. Saya naik dulu ngundang wong, kudu manut karpe diri kono, ora manut karpe sing diundang. Lucu lah. Lucu. Kayak RA ya, Robito Alawiyah kayak betul atfal aja. Ya, jangan begitu. Undang itu yang benar itu. Enggak punya rasa hormat sama sekali. Itu bagaimana? Nih, Ibu Arfi Fadilah. Ini saya dengarnya ada pertemuan beberapa tokoh yang ada di Kuningan, Jawa Barat, perbatasan Jawa Tengah itu. Memang ini ada penggeraknya dan saya tahu penggeraknya, tapi saya tidak beritahu. Sudah ini tak? Nganu? Yang diselamatkan ini tak? Sudah sampai ini tak berarti? Nah, sekarang ini karena cuma dikirim. Tadi ada baju biru barang, enggak ada? Enggak buat foto KB? Sedikit kan ya? Waduh, mohon maaf nih tadi banyak yang hilang. Pak Banyu Biru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Gus Kiai Nur Ihya, RA menganggap urusan nasab ini hanya urusan Kiai Haji Maduddin Usman dan kawan-kawan saja. Pak Alawi belum sadar jika bangsa Indonesia sudah mulai sadar dan bangkit untuk melawan nasab Alawi. Nggih, Pak Bani Biru. Apa dikirani masalahnya Kiai Imat saja? Enggak, saya enggak ikut-ikutan Kiai Imat dengan taklid buta, tetapi dengan membaca, menelitinya, menelusurinya, datanya benar atau tidaknya. Tidak hanya urusan Kiai Imat, seluruh bangsa Indonesia. 79 tahun merdeka, tapi serasa tidak merdeka. Lah ini saatnya harus merdeka seutuhnya. Ya, jangan sekali-kali RA untuk mendikte kita, seenaknya mengatur-ngatur kita dengan dogmanya, dengan doktrinnya. Begitu Pak Bani Biru. Jadi bukan urusan Kiai Haji Maduddin Usman dan kawan-kawan dengan saya, mungkin dengan Pak Bani Biru, dengan yang lainnya, Gus Abbas Bundet, ya, dengan kawan-kawan yang berjuang lainnya. Tidak, tapi seluruh umat Islam Indonesia dan bahkan seluruh manusia Indonesia. Begitu, terus Pak Bani Biru, salam takdim, salam takdim. Pak Jaya Wijaya, kula nuwun Romo Kiai Rahayu, monggo. Sekeluarga mungkin diberikan kesehatan lahir batin, susah menghadapi ilmu sihir dan gendam doktrin, fitnah dan adu domba, karuannya di babodo kayak kebu. Nggih, Pak Jaya Wijaya, memang dianggap kita ini seperti orang yang tidak berpendidikan saja. Mengundang ya sakar PDW, menganggap kita ini kasta nomor 2, nomor 3, mereka majikan kita, itu bagaimana. Dan anehnya Mukibinya itu masih tersihir, belum sadar sampai sekarang juga. Mas 220 Hasan, Assalamualaikum Gresek, derek nyimak Kiai, semoga kita semua tercerahkan, tidak taklid buta. Tidak boleh taklid buta, sekarang ini semua orang sudah cerdas. Bukan taklid buta, jenengan juga bisa mencari informasi, menelusurinya di RMI NU Banten, ya, di video-video kami, video Gus Aziz Jazuli, videonya Raden Syarif Rahmat, Muhammad Arif Rahman, ya, Aras 9 itu, ya. Banyak channel Syarif Hasan official, Gus Deni, bukan Ahmad Khan, Gus Deni bukan Ahmad, Gus Deni ya Asyaibani, ya, Asyaibani dan lain sebagainya. Silahkan ditelusuri semua ini sudah cerdas semua sekarang ini. Kita ini nggak bisa gurui, ya, semua orang berhak untuk mendapatkan email, account, ya, mendapatkan fasilitas apa yang ada di alam semesta ini, tanpa kita harus menghalanginya. Nggak boleh saya saja yang menikmati udara oksigen ini, orang lain tidak boleh, ya, nggak bisa segitu. Itu naluri mental penjajah, itu bukan mental untuk saling mencerdaskan anak bangsa, bukan itu. Kalau nggak boleh. Berikutnya sami'na wa ata'na. Salam dari Malang Kiai. Waalaikumsalam. Menurut info jam undangan tiap orang beda-beda waktunya. Apa benar Kiai dan apa maksudnya kira-kira? Maksudnya untuk mengadili, mau diadili seperti dihakimi di depan pengadilan gitu loh, ya, Pak sami'na wa ata'na. Jamnya itu beda-beda. Saya sudah teliti ini. Saya Zulfikar itu pukul 1 siang sampai pukul 2:30 WIB. Terus Prof Ali pukul 2, tapi beneran ini ketemu setengah jam dengan Said Zul sampai jam 3:30 WIB. Terus apa? Piye toh? Yang diumumkan di luar itu tanggal 7 September. Lalu ini undangnya tanggal 8 ya. Jamnya sudah diatur ya. Berarti kan panitianya sudah berkomplot, sudah ada rencana jahat. Mohon maaf, ada rencana jahat di balik undangan ini. Mau memframing Nabawi TV itu apakah bisa dipercaya atau tidak, ya wallahu alam. Ya, akan bermain membangun opini publik untuk mengesahkan keabsahan klan mereka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ayo hadirkan semua kitab-kitabnya, baca, teliti, fahami. Kalau hanya punya kitabnya saja seperti Buya Qurtubi Jailani, gopo. Baca, teliti, adu data satu persatu, ketemukan. Sama seperti ini tadi, Ar-Raudhul Jali, Fina Sabi Bani Alawi, Imam Ali, Khalid Hisam ini lahirnya berapa? Wafatnya tahun 507 Hijriah. Wafatnya. Padahal asli wafatnya 724 Hijriah menurut As-Suluk, 729 Hijriah menurut Tobaqatul Khawas. Saya punya manuskripnya, dua-duanya saya punya. Masra'ur Rawi, saya punya manuskripnya. Nah, gitu, oke. Semoga beliau kiai-kiai kita, buya-buya kita sadar menyadarinya. Jangan mengikuti hawa nafsu saja. Kita berbicara data keilmuan, bukan berbicara hawa nafsu. Ibu Zain Zeta, Assalamualaikum, semoga ajunan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Undangan ini dari RA tidak hanya janggal dan aneh ya, tapi juga cara nggak kelihatan ini, hilang. Oke, waalaikumsalam Bu Zain Zeta. Semoga panjenengan dan sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih,
memang kita harus waspada tuh Zain Zeta. Berikutnya ini tulisan panjenengan saya acak karena terbiasa kita urut dari atas ini macam-macam. Pak Rashid, Imam Al-Kaburi lah, inilah namanya framingnya seperti itu, ini framing. Belum acaranya terselenggara sudah framing di muka ya. Imam Al-Kaburi kabur bagaimana? Persyaratannya debat itu harus lengkapi semua, tidak boleh seenaknya. Sama seperti saya ambil contoh itu tadi, saya akan meminum hidangan minuman yang Anda sediakan pada acara tersebut, tapi kalau saya tahu bahwa minuman Anda itu mengandung racun, saya minum, bagaimana? Saya berarti menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Sesuai dengan ini Pak Rashid, Pak Ilham Haji, Habib Psikopat, Buni Demos, Celeng bin Yahya, kan challenge. Iwan Nurdiansah, komunis di Yaman Selatan, pendirinya, pengurusnya orang-orang klan Ba'alawi. Hati-hati dengan mereka, kalau yang memerangi Israel dan sekutunya itu Houthi dari Yaman Utara. Jangan sampai salah, yang memerangi Israel itu suku Houthi dari Syiah Zaidiyah. Kalau zaman Yaman Selatan di provinsi Hadramaut, mulai dari Aden sampai ke timur sampai perbatasan dengan Oman, ya itu dulu ya pernah mendirikan Partai Komunis Yaman, satu-satunya partai komunis di Timur Tengah. Diadopsi dulu ya mulai tahun 48 sampai 65, juga berasal dari klan-klan mereka. Habib Ahmad Al-Aidid, Habib Ahmad Sufyan Barokbah, Habib ya Fahrul Barokbah, ya begitu juga Muso, anaknya Muso ada yang bernama dulunya adalah Habib Muhammad Al-Qadri, pindah agama menjadi Habib Paulus Al-Qadri. Nah ini bahaya. Tapi menuduh kita ini PKI gaya baru. Gaya barunya itu di mana? Karena nggak ada tanda-tandanya ya. Gawal kuis, tesisnya Imad belum pernah dibedah di kampus-kampus. Nggak perlu dibedah di kampus-kampus, bedah di YouTube itu sudah lengkap. Di kampus itu ya ingin menyadarkan kalangan terdidik ya di lingkup kesarjanaan gitu saja formalitasnya, tetapi untuk umumnya yang mengikuti acara seperti ini itu semua kalangan yang ada. Jadi kita sudah tampilkan ya nama kitabnya, halamannya kita baca plus manuskrip teks aslinya, tulisan tangan pengarangnya atau disalin oleh penyalinnya, tahunnya semua kita jelaskan seperti ini. Ini kan ilmu yang mahal. Tidak semua kiai yang ada di negeri ini mampu menerangkan, maaf, seperti ini karena tidak memiliki referensi atau data kitabnya. Tidak semua orang punya. Inilah yang namanya New Karma 212 dan Karma 212 plus KRT Nur Hidayah Negara. Ini termasuk channel yang sangat-sangat unik dan antik. Bukan mistik dan klinik, tapi unik dan antik. Monggo matursun di subscribe, di share sebanyak-banyaknya. Nah ini insan doif, insan itu manusia, doif itu lemah. Undangannya sudah sampai ya, sudah diterima kubu Imad, sudah sampai, tetapi belum sampai itu sudah di framing di muka, ya. Dan isi dari undangannya itu nggak sesuai. Maksudnya apa? Jamnya 1,5 jam, diisi berapa orang? Diskusi seperti apa, macam apa? Ya, pasti nanti akan di-cut oleh moderatornya. Lah kalau moderatornya saya ya tahu materinya nggak apa-apa, saya akan lari. Kenapa bisa Hadramaut, provinsi yang diakui datangnya Ba'alawi ya. Terus kenapa generasi Ali Khalid Ihsan dengan generasi pertama Imam Ahmad Al-Abah atau Al-Muhajir itu kok berbeda? Ya, kok nggak ketemu-ketemu? Bagaimana bisa Anda tetapkan makam Imam Ahmad Al-Abah itu palsu? Kok bisa? Nah, kalau saya moderatornya, moderatornya paling ya menggiring opini, lalu di-cut kalau yang penting-penting, potong dilempar, sama saja bohong, nggak maksimal, ya. Pendengar, pemirsa itu nggak paham, hanya framingan pasti, penggiringan opini publik saja yang sesuai dengan keuntungan mereka, penyelenggaranya itu. Kalau di lingkup akademik ya di kampus mungkin MUI, ya PBNU, Muhammadiyah, nah itu bagus, ya netral, atau BNPT, ya menyelenggarakan acara ini resmi, dihadiri semua kalangan media, disaksikan oleh khalayak umum, siaran langsung, ya seperti ini kan siaran langsung, nggak setting-settingan ini, nggak ada settingan, langsung, murni, asli ini, alami, Gawel Chris,
Nah, ini termasuk pendukung Muhyiddin ini termasuk. Tapi semoga Pak Gawel Kuris ini sadar. Berikutnya abal-abal. Nah, ini tulisannya kurang bermutu, maka tidak saya baca. Instanto Maulana. Menurut Bani Tamim, keluarga Ba'alawi berasal dari virus Persia, nenek moyangnya dulu beragama Majusi. Kisahnya bisa dilihat dalam perang Al-Qadisiyah. Saya itu sudah komunikasi panjang lebar dengan kawan-kawan kami dari Bani Tamim, Pak Istanto Maulana. Bani Tamim itu benar-benar mendukung kami, tetapi masih takut-takut gitu. Takut dipersekusi gara-gara nggak membela Ba'alawi yang terlihat mata ya, tapi kalau dari belakang ya diam-diam mereka mendukung kami. Jadi Bani Tamim itu ada salah satu hadis ya, ini informasi bahwa yang melawan Dajjal itu banyak yang berasal dari kalangan Bani Tamim. Harus dipulangin dari Indonesia jalan ke Yaman, dipulangin ke Iran langsung untuk benar menyembah api. Ya, jangan dipulangin ke Yaman, dicoret dari Yaman dari sekarang. Kalau pemerintah Indonesia mau ngeluarin habaib, jangan keluarin ke Hadramaut, jangan dikirim ke Yaman, dikirimnya ke Iran, di Furs, tempat penyembahan apinya dia orang. Ya, begitu. Ini bukan orang Arab, ini darahnya darah Majusi, ya, darah babi, bukan darah Rasulullah SAW. Jangan disalahin. Makanya bangsa Indonesia harus jelas, harus meneliti yang mana turunan Nabi, yang mana turunan babi. Paham? Begitu, anak bangsa harus pintar. Jangan nyembah-nyembah mereka lagi, jangan nyium-nyium mereka lagi. Mereka hanya mencari amplop kalian, kantong kalian jadi rugi, semua jadi bangkrut. Semua nggak ada yang berani sama mereka. Kalau mau pulangin mereka, jangan pulangin ke Yaman, merusak negara Yaman, pulangin ke Iran. Jelas. Ini komunikasi saya dengan Bani Tamim, kalangan Al-Irsyad. Ini, tapi tidak saya tampilkan dengan saya terjemah sendiri, dengan dengar langsung. Beliau-beliau itu mendukung kami, gitu. Karena memang sejak dulu, diantaranya ya Syekh Ahmad Muhammad As-Surqati itu dulu lebih berpihak ke Al-Irsyad, karena Al-Irsyad lebih moderat, gitu. Nah, akhirnya dituduh Muhammadiyah, Wahabi. Justru dari kalangan Al-Irsyad itu banyak yang asli dari Duriyah Bani Hashim, ya, misalkan ada Bawazir atau Mutohar yang diakui milik Ba'alawi, ya, itu nanti bisa kita buktikan, ya. Insya Allah nanti kita akan bahas itu, Pak Istanto Maulana. Jadi sama seperti ucapannya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i yang dituduh Wahabi. Begini loh, Wahabi itu bagaimana? Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i itu juga mazhabnya Imam Hambali, sama seperti Saudi. Ya, ada yang pro dan kontra, itu wajar. Tapi Sunni, sama-sama Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah itu kriterianya seperti apa kan kita harus memahami. Gitu. Pak Rasid kebanyakan ngeles Imat, enggak. Pak Imat enggak ngeles. Siap diskusi akan datang sendiri kok. Enggak perlu didampingi orang lain. Justru jejerkan semua dari kalangan Ba'alawi itu 20 orang. Ya Imat akan datang sendiri. Ini namanya kesatria. Nah, saya apa mau ya bisa. Di forum debat itu kita harus bisa membaca ya lawan debat. Karena apa? Lawan debat itu tidak mencari kebenaran. Dia akan bersilat lidah mencari pembenaran. Saya dulu itu di pondok pesantren saya itu kan ditunjuk sebagai jubir Bahsul Masail pada waktu itu. Ternyata walaupun kaulnya itu lemah, bisa jadi kuat gara-gara dipoles dengan ibarat-ibarat yang lain gitu loh. Jadi kejam memang. Forum debat itu harus tidak boleh orang-orang ahli tasawuf halal haram, itu nggak boleh. Kadang-kadang ya coba-coba dilakukan gitu loh, demi kemenangan pembenaran itu gitu loh. Oleh sebab itu Pak Imat sudah terbiasa di LBM, itu sudah terbiasa seperti itu. Saya pun seandainya ini saya datang menghadapi 20 orang, yang penting semuanya ya jangan menggunakan ilmu sihir. Ilmu sahir ya saya siap ya. Harus bermodal ilmu pengetahuan, nggak boleh dengan modal ilmu klinik dan mistik. Begitu. Pak Ilham Aji RA Rondo Anyar, bukan Rondo Anyar, Rabito Alawiyah Pak Ilham Aji. Al-Mujtaba Al-Kaburi Al-Mujtaba ini namanya seakan-akan seperti nama Arab ya. Kemungkinan ya ada kitab Al-Mulaqo fi Aqabil Hasan Al-Mujtaba, itu khusus menceritakan tentang duriannya Sayyid Syarif Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Al-Mujtaba itu pilihan. Kalau saya ingat sekarang itu Mursyid Thariqah As-Siddiqiyah itu Romo Kiai Haji
Mokhtar Mu'ti Al-Mujtaba. Ada gelarnya di belakang seperti itu. Nggih, terserah. Nggih. Ampera, RA rombongan anti. Jangan. Saya masih sopan nggih, Pak Ampera ini. Ayo Pak, tangkap geng Ba'alawi dan Mukibinnya yang suka mencela menista Sayyid keturunan Nabi. Saya Zulfikar Al-Idrisi dan VV Zulfikar nggih. Sayyid Zul itu benar-benar keturunan Al-Qadiri. Larinya ke Al-Idrisi Al-Khasani. Dan sudah diisbat oleh Nakobatul Ashraf Maroko, Suriah, Turki, ya, sudah ada isbatnya gitu loh. Jadi ibarat perbandingan ya antara Ba'alawi dengan Sayyid Zul itu ya lebih akurat Sayyid Zul. Lah Ba'alawi yang ada di Indonesia, Rabi'ah Alawiyah itu hanya ada di Indonesia. Tidak ada Rabi'ah Alawiyah di zaman Yaman, itu nggak ada. Rabi'ah Alawiyah di Mesir, di Maroko, di Suriah, di Turki, di Yordania itu nggak ada. Rabi'ah Alawiyah itu hanya di Indonesia. Dan baru berdiri tahun 1928 itu 2 bulan setelah Sumpah Pemuda kita gitu loh. Kok tiba-tiba mengakui bahwa Ba'alawi itu Wali Songo itu Ba'alawi dari mereka, itu bagaimana? Nggak bisa. Cak lepet nyimak kene ya nggih monggo. Wong Kebumen masih tertib anak-anak. Nggih kayak anak-anak. Iwan Suptadi. Diskusi tertutup kayak diskusi Imam Beruk dan tidak boleh terbuka. Tapi informasi yang kami terima dari lisannya di Hanif Al-Abbas itu katanya boleh. Nanti dari kalangan YouTuber PWI yang pro Kiai Imad untuk ikut-ikutan, tapi kan terbatas. Harusnya tidak terbatas. Semua bisa mengakses. Tempat terbuka. Sangat-sangat terbuka, bisa diakses oleh semuanya, tidak harus monopoli dari Nabawi TV saja. Oke, begitu. Mak Kazuya, RA 5 kali tidak datang, loh Jongos pada diem saja, apa tidak malu? Baruhin Rodatul Atfal RA, taman kanak-kanak. Berikutnya, Service Center Al-Sel Ipin kepanasan cuy. Nggak ada yang panasan. Al-Mustafa Al-Kaburi. Kang Sodikin, Pak Kiai, kalau mau debat di RA, bawa polisi, bawa TNI, bawa Banser, bawa pesilat, nggak boleh. Dibatasi sana nggih. Harus izin tuan rumah kalau merekam. Merekam nggak bebas ya, harus. Umum bebas kalau di dalam rumah. Di dalam rumah kan nggak bisa. Ada batasan-batasan penyelenggara nih panitianya, tuan rumahnya. Jadi untuk mengawal, kalau memang di awal niatnya baik, harusnya surat undangan ini juga lengkap, ya, tidak ilegal tapi legal. Kok nggak ada tanda tangan yang bertanggung jawab ketua RA kok, harus diketahui tanda tangan Kang Mas Muhammad Taufik bin Abdul Qadir Asakov, tanda tangan dengan, ya, tanda tangani dan menjamin setiap undangan keselamatannya, ya, tanda tangan ini di sini, mengetahui ketua RA, gitu. Ya, jangan surat kaleng kayak seperti ini namanya undangan palsu. Berikutnya, Bumi Demos, Kiai Imad Pejuang, siap pejuang, bukan pecundang. Beliau tidak ada rasa takut lagi, saya pun tidak ada rasa takut, hanya Allah yang saya takuti. Karena apa? Dalam rangka menyampaikan kebenaran, mendidik umat dan masyarakat untuk cerdas. Saya selalu mendatangkan data. Kitabnya ini loh, kitabnya ini, kok dikatakan sebagai tukang fitnah itu atas dasar apa? Coba. Kiai Imad juga berdasarkan tesisnya itu, ya saya teliti sumbernya dari mana, 99% sudah sesuai. Ibnu Hadi, RA kumpulan Yahudi. Berikutnya, ini ada komentar Pak Mardani Said. Udah gak laku dagang nasab sekarang, dagang minyak nyong-nyong lagi kembali ke asalnya. Ini gak apa-apa sebenarnya Pak Mardani Ali. Dagang minyak, misalkan saya kan punya banyak minyak, gak apa-apa, ini harum-harum, titip jual, nanti misalkan titip jual, gak apa-apa, yang penting jangan menipu. Tapi ini harganya 10.000 ya, 10.000 15 ini insya Allah berisi azimah salawat 100 juta kali dari majelis ini harganya adalah 5 juta insya Allah barokah syafa'ah al-fatihah. Jangan begitu, jual apa adanya. Misalnya 15.000 lah ya, nggak apa-apa. Pak Mardani Ali, nggak apa-apa, yang penting halal. Jualan baju, jualan sembako, jualan minyak, jualan ubupan, ya nggak apa-apa. Jangan menipu umat dengan dalih agama, menjual agama demi harta, tahta, dan wanita. Apa kabarnya? Wakil Ketua PBN. Apa kabarnya? Ini masih saya tutup-tutupi loh ya. Panjenengan Wakil Ketua PBNU, jenengan gak bisa tidur ya. Ini karena bohong. Orang bohong itu pasti akan suatu saat
terkuak kebohongannya. Nggih. Nah, kami belum buka-buka full, kami sudah komunikasi terus dengan Makassar Takalar sana. Nah, gak apa-apa nggih Pak Mardhani Ali jualan yang penting halal, jangan menipu umat dan masyarakat mengatasnamakan agama nggih. Pak Ahmad Ali, kebab-kebib makin ngomong makin terbongkar keborokannya. Macam manapun terima kasih banyak, kebab-kebib tambah bahan cerita lelucon. Nggih. Nggih, ada yang benar sebenarnya nggih. Saya kemarin diprotes nggih. Yang mengarang kitab Sulamut Taufik itu kan juga Ba'alawi ya. Kenapa Anda? Ya, saya katakan tidak hanya kitab Sulamut Taufik saja. Misalkan Buhiyatul Mustarsyidin sekalipun, ambillah kiasan seperti anaknya Abu Jahal, ada sahabat Ikrimah namanya, itu juga orang yang soleh. Anaknya Abu Lahab itu sahabiyah Durroh yang solihah. Kalau toh benar, kenapa tidak kita ikuti kebenarannya? Undur malkol, walatandur mankol, isma'u ati, walau min abdil habasyi. Semua orang, asalkan kebenaran itu benar-benar terverifikasi. Saya didebat oleh kawan-kawan mondok saya, kawan-kawan kuliah saya dulu. Kenapa Anda berpikiran menentang arus? Ya. Kita cukup taklid dengan kiai-kiai sepuh kita. Nggak bisa. Taklid itu, pro dan kontra itu harus memiliki dasar masing-masing. Mana yang lebih kuat? Kalau saya melihat datanya di kitab-kitab yang ada bahwa nasab Alawi terputus selama 650 tahun, ya, terus tidak saya sampaikan, maka saya termasuk katimul ilmi mal'unun, orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat, tidak akan mendapatkan syafaat, tidak akan mendapatkan karomat di dunia hatal akhirat. Ya, ini yang kami menyampaikan sesuai dengan data yang kami miliki. Itu. Jadi tidak bisa pro, tidak ada dasarnya, kontra, tidak ada dasar, harus ada dasarnya masing-masing yang dipertanggungjawabkan. Saya menyampaikan ini juga ada pertanggungjawaban, gitu. Nggak bisa seenaknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Gitu. Pak Joko Widodo ini suruh quote statement ini. Wah, ada kapit komen seolah-olah jadi mukibin. Gitu. Kalau belum Mbak Alawi ngungsi ke Karawang, Tangerang, Bogor, Depok. Gitu. Saya itu sebenarnya mesano, sebenarnya sesama umat Islam itu saya kasihan kepada Pak Alawi itu, tapi gak bisa dikasihani, gitu loh. Kasihan maksudnya kita sama saudara. Wes ngakulah, nggak usah jadi kasta pertama, kasta ketiga. Kalian itu pendatang, ya. Nanti akan merembet kemana-mana, mungkin ke etnis Tionghoa atau apa ya, nanti itu urusan belakangan. Baru-baru ini saya Zulfikar As-Syaibani itu diancam mau ditangkap, ya, diculik sama orang Dayak. Ini kan namanya apa ya, fitnah lah. Gak bisa seperti itu, nggak boleh seperti itu. Sama umat Islam kok saling memfitnah. Ya, ini ajaran dari mana? Kalau dilihat oleh agama non-Muslim itu loh, memalukan, ya, kegiran cari rebutan berkat, rebutan jabatan, ya, rebutan tahta dan wanita. Nggak elok. Saya sebenarnya itu kasihan sama Pak Alawi, itu kasihan. Tapi dikasihani malah tambah ngerogoh remolo ati. Ini yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu tetap kami konsisten dalam nasihat-nasihat seperti ini. Jangan sekali-kali mengeluarkan statement mengadu domba antar anak bangsa. Closing statementnya saya sampaikan bahwa undangan palsu tidak perlu dihadiri kecuali direvisi dengan diketahui plus tanda tangani oleh Habib atau Kang Mas Muhammad Taufik bin Abdul Qadir As-Sakof Pasuruan, Sumsal Sunniyah Salafiyah. Wajib, jika tidak ada tanda tangan beliau maka tidak usah dihadiri. Sekelas Prof. Dr. Sugeng Sugiyarto, Kiai Haji kok datang, ya berarti meremehkan dirinya sendiri. Dan kita sudah sepakat tidak akan datang kecuali benar-benar ada jaminan seperti Syekh Ahmad Muhammad As-Surkapi. Ada persyaratan. Jadi, tidak bisa seenaknya menentukan sendiri tempatnya, jamnya, ya, orangnya, materinya. Terus misalkan yang diundang RA itu Mama Gufron, terus jadi bahas apa? Kalau misalkan mendatangkan Romo Kiai Haji Omai Rama itu, ya ada hiburannya. Dia diundang kok. Ya mohon maaf ya Bapak, saya masih hormat beliau ta'zim dengan Mama Gufron. Beliau termasuk orang yang aneh, ya, ada majuzubnya, ya. Tapi kalau dalam masalah diskusi dan seminar seperti ini, ya jangan mengundang Mama Gufron. Piye toki, ya. Jadi undangan palsu tidak perlu dihadiri, itu hanya framing. Undangan belum diterima oleh yang diundang, sudah di framing di depan, al-kaburi. Tidak perlu diskusi seminar terbuka, cukup amati apa yang kami sampaikan dengan data-data yang ada, dengan fa insyaallah bisa menyimpulkan.
siapa yang benar dan siapa yang salah. Hakim semesta, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, Allah sendiri yang akan menghakimi kita semua. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Begitu juga selain undangan palsu ini, untuk membuktikan, ada beberapa kitab yang kami sampaikan. Satu saja tokoh Ba'alawi, Imam Ali Kholik Kisam, wafatnya 507 Hijriah, 522 Hijriah, 527 Hijriah, 529 Hijriah, 724 Hijriah, wafatnya 729 Hijriah. Mana yang benar? Mana yang benar? Bertasalsul, bulat, ruwet, rumit, dan sulit. Oleh sebab itu tidak bisa dipercaya riwayah-riwayah yang ghairul mu'tamadah. Tidak bisa dibuat pegangan seperti ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Bila ada kata lisan kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya teman-teman, dari salah seorang ustadz yang sangat berani menyuarakan ini ya, bahwasanya undangan yang dilayangkan oleh Robitoh terhadap teman-teman dari grupnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu palsu. Kenapa? Kenapa kok dibilang palsu? Karena di sini di atas itu ada kop suratnya, itu jelas resmi kop surat dari Robito, ada alamatnya, ada emailnya, ada ininya, pokoknya jelas ya. Dan ada stempelnya itu stempel Robito Alawiyah resmi. Dan di sini panitia tidak mencantumkan tanda tangan dari ketua Robito Alawiyah, yaitu Habib Taufik sebagai ketua. Jadi di undangan ini tidak ditandatangani ya, tidak ada tanda tangan basah ya. Tidak tanda tangan basah ini di sini di video tadi ya teman-teman yang sudah menyaksikan sendiri, bahwasanya undangannya itu ditunjukkan dan tidak ada tanda tangannya, kosong ya. Jadi dianggapnya sama si Ustadz ini adalah undangan palsu, undangan bodong katanya ya. Jadi itu tidak ada, tidak disertakan katanya ya, undangannya, tanda tangannya tidak ada, makanya dibilang palsu sama si Ustadz ini ya teman-teman. Mudah-mudahan ya bisa didengar dari Robito Alawiyah supaya undangan ini bisa diperbaiki lagi ya. Jadi si orang ini sudah menggeluti di bidang administrasi sudah sekitar lebih dari 50 tahun. Jadi beliau ini sudah paham tentang surat menyurat, bahwasanya surat menyurat itu mungkin harus ditandatangani. Ada tanda tangan basah di situ ya, ada stempel dan tanda tangan basah gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, yang kata-kata yang menyakiti lah. Saya mohon maaf buat teman-teman semua. Dan apabila teman-teman mempunyai kritik dan saran, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, karena kritikan teman-teman, saran dari teman-teman sangat berharga buat kita semua ya teman-teman. Oke, buat semuanya jangan lupa santai dan jangan lupa bahagia. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.